وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين. Bismillah wassalatu wassalamu ala rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Ayo ikhwanu fiddin rahimani wa rahimakumullah. Pada kesempatan kali ini marilah kita melihat dengan seksama kondisi umat ya sekarang ini, baik itu ya masyarakat secara awam, yaitu mereka adalah orang-orang yang non muslim, atau mungkin kita perhatikan kondisi umat Islam itu sendiri. Masih banyak hal-hal yang sangat memprihatinkan pada diri ya mereka, karena meskipun katanya zaman sudah modern, semuanya serba teknologi ya, tapi kebiasaan jahiliyah atau zaman-zaman ya katakanlah primitif masih tetap mereka lakukan, yaitu masih banyak di antara mereka, bahkan umat Islam, yang masih percaya dengan dukun-dukun. Bahkan banyak di antara mereka yang mendatangi dan bahkan mempergunakan jasa dukun ini, meskipun dukun ini dikemas dengan bahasa ya atau dengan ucapan yang lain, semisal orang pintar, semisal paranormal ya, atau ajengan, kiai ya, atau mungkin pawang, yaitu berupa pawang hujan dan banyak lagi yang lain, istilah-istilah untuk mengaburkan, untuk menyamarkan kata-kata dukun itu sendiri. Nah, seperti yang baru-baru ini sedang viral, yang akhir-akhir ini sedang terjadi di masyarakat kita berkenaan dengan adanya pawang hujan, yaitu mereka masih ya mempercayainya, dan bahkan mereka sangat memuji ya pawang hujan ini yang mereka sebetulnya adalah merupakan dukun. Kita paham bahwa masalah hujan itu adalah mutlak merupakan kuasa Allah. Allah lah yang menurunkan hujan, Allah juga yang dapat menghentikan hujan. Tidak ada satupun makhluk yang dapat berperan serta dalam masalah hujan ini. Ya, tetapi karena kebodohan, karena keawaman mereka menganggap bahwa hujan itu bisa diatur. Nah, ini sebagaimana yang bisa kita petik dari banyak ayat ya dalam Al-Quran. Misalnya Allah Jalla wa'ala berfirman di dalam Al-Quran surat Al-A'raf, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa huwa alladzi yursilu riyaha busyran baina yaday rahmatihi hatta idza aqalat sahaban siqalan suknahu li baladin maitin fa anzalna bihil ma'a fa akhrajna bihi min kulli samarat kadzalika nukhrijul mauta la'allakum tadhakkarun. Wa huwa dialah Allah alladzi yang yursilu, yang meniup, yang mengirim ariyah angin, busra sebagai pembawa kabar gembira, baina yadai, yaitu sebelum kedatangan rahmatnya, yaitu hujan. Biasanya hujan sebelum turun ia diawali dengan bertiupnya angin. Hatta idza aqallat sahaban siqalan, sehingga apabila angin itu telah membawa awan yang mendung ya, apabila sudah membawa awan, suknahu, lalu ya kami halau ke suatu daerah, ya kami giring, kami bawa ya awan itu li baladin, ke tempat atau ke suatu daerah mayit yang kering atau tandus. Ya, jadi kalau Allah menghendaki menurunkan hujan kepada suatu daerah, maka angin itu digiring membawa awan tersebut, kemudian ya fa'anzalna bihil ma, kami turunkan ya air dengannya, lalu kami keluarkan dengannya berbagai macam buah-buahan. Demikianlah kami telah membangkitkan orang-orang yang telah mati agar mereka
dapat mengambil pelajaran. Nah, jadi dalam ayat ini Allah yang mengatur segalanya, Allah yang mengirimkan yaitu angin bertiup, angin berhembus, mendorong awan, lalu kemudian dikirim ke satu daerah di mana Allah menghendaki turun hujan di situ. Nah, kemudian disitulah kemudian awan mengeluarkan titik-titik air hujan. Nah, jadi yang berperan itu Allah. Ya, begitu juga di dalam banyak ayat yang lain. Misalnya Allah juga berfirman di dalam Al-Quran surat Luqman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innallaha indahu ilmus sa'ah wa yunazzilul ghaisa wa ya'lamu ma fil arham wa ma tadri nafsum bi madza taksibu ghadan wa ma tadri bi ayyi ardin tamut innallaha alimun khabir. Sesungguhnya Allah hanya pada sisinya lah ilmu tentang hari kiamat. Jadi kapan terjadi hari kiamat hanya Allah yang tahu. Yang kedua, wa yunazzilul ghaus, dan dialah juga yang menurunkan hujan. Ingat ya, yang menurunkan hujan itu adalah Allah. Maka dia pula yang mampu menghentikan hujan. Kemudian juga Allah mengetahui apa yang ada di dalam rahim, yaitu para wanita. Allah kemudian wa matal nafsum madza taksibu, dan tidak ada seorang pun yang tahu apa yang hendak dikerjakannya esok, dan juga tidak ada seorang pun yang tahu di tempat mana dia akan mati. Sesungguhnya Allah itu maha mengetahui lagi maha waspada. Di dalam ayat ini jelas Allah mengatakan wa yunazzilul ghaisa, Allah lah dia yang menurunkan hujan. Ya, jadi bukan karena orang yang mengundang sesuatu ya dengan tirakat-tirakat, dengan aktif kegiatan-kegiatan sesuatu, lalu kemudian hujan itu bisa diundang dan bisa turun di situ. Begitupun dalam menolak hujan, tidak dengan cara meletakkan bawang atau cabai misalnya, ya, atau pawang hujan itu melakukan perbuatan-perbuatan yaitu di tempat yang diharapkan tidak turun hujan di situ, kemudian melakukan kegiatan-kegiatan membaca-baca mantra, membaca jampe-jampe ya, atau menyiram ini menyiram itu supaya hujan itu tidak turun. Bukan, ingat, yang menurunkan dan yang menghentikan hujan itu hanyalah Allah. Tidak ada satupun makhluk yang dapat campur tangan, yang dapat peran serta ya untuk menurunkan dan menghentikan hujan. Ya, tapi karena keawaman kita terhadap agama, maka kita menganggap bahwa hujan ini berhenti karena dukun. Kalau emang juga dukun atau pawang hujan itu hebat, ya bukan dia itu menghentikan, bahkan dia menggagalkan, hujan sama sekali tidak turun. Ya, tapi tidak demikian terjadi. Ya, nah itulah ya karena keawaman kita. Begitu juga di dalam sebuah hadis, ya Rasulullah SAW pernah bersabda dari Buraidah dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad, Bukhari dan Muslim. Beliau mengatakan, khamsun la ya'lamuha illallah. Ada 5 perkara yang tidak ada seorang pun yang mengetahui tentang 5 hal itu kecuali Allah. Yang pertama adalah innallaha indahu ilmu sa'ah. Sesungguhnya Allah di sisinya ilmu tentang hari kiamat. Ingat, urusan hari kiamat hanya Allah yang tahu. Tidak ada yang tahu kapannya. Ya. Yang kedua, ya wa yunazzilul ghais. Jadi Allah yang menurunkan hujan. Jadi hanya Allah yang tahu kapan hujan turun dan kapan berhentinya. Kemudian Allah juga mengetahui apa yang ada di dalam rahim, dan juga tidak ada seorang pun yang mengetahui apa yang dikerjakannya besok, dan tidak ada seorang pun yang tahu di mana dia akan mati. Ya, sesungguhnya Allah itu maha mengetahui lagi maha waspada. Jadi ini penjelasan Quran surat Luqman tadi. Ya, jadi Rasulullah menegaskan lagi bahwa tidak ada seorang pun yang tahu kecuali Allah. Jadi di sini tidak ada seorang pun yang tahu siapa dan kapan hujan turun dan kapan hujan berhenti. Jadi janganlah kita sok-sok tahu, ya meramal terjadinya hujan turun, kapan berhentinya. Ya bahkan kita berusaha mencegah turunnya hujan, padahal hujan turun juga itu adalah rahmat. Ya, nah itu yang terjadi di masyarakat kita karena keawaman mereka terhadap masalah ini. Dan memang bahwa turun hujan
ya kapan turun hujan dan kapan berhentinya, ini juga termasuk dari perkara-perkara atau merupakan kunci-kunci kegaiban. Jadi turun hujan, kapan turunnya, di mana turunnya, dan kapan berhentinya, itu termasuk kunci-kunci kegaiban. Sebagaimana diriwayatkan dari yaitu Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, dan diriwayatkan dari Imam Bukhari, ya kemudian Imam Ahmad, dan hadisnya adalah sahih. Jadi beliau mengatakan, jadi kunci-kunci kegaiban itu ada 5. Tidak ada yang mengetahuinya kecuali Allah. Nah, salah satunya adalah Rasulullah SAW mengatakan, la ya'lamu mata ya'til matar ilallah. Tidak ada yang tahu kapan hujan itu datang, kapan hujan itu turun, kecuali Allah. Itu salah satunya, dan selebihnya hampir sama dengan surat Luqman dan hadis yang sebelumnya. Nah, itu. Jadi jelas bahwa tidak ada yang mengetahui kapan turun ya hujan, kapan datangnya hujan kecuali Allah. Adapun kita hanya bisa mengira-ngira, makanya dikatakan ramalan, walaupun tidak selamanya tepat. Jadi kita hanya melihat tanda-tandanya aja. Ya, seperti BMKG barangkali dia bisa mengira-ngira nanti ini turun, dan juga lamanya sekian waktu hujannya, dan curahan hujannya juga sekian misalnya. Itu dah hanya dapat meramal, tapi semuanya Allah yang mengetahui. Ya. Nah ini, jadi kita harus mempunyai etikat, harus punya keyakinan bahwasanya ya kapan itu turun hujan dan kapan berhentinya hanya Allah yang tahu. Di mana turun hujan, untuk apa Allah turunkan hujan, hanya Allah yang tahu, tidak ada seorang pun yang tahu. Maka kalau kita mengetikatkan bahwa si fulan atau si fulana itu ya bisa mengetahui turunnya hujan, bisa menyebabkan turunnya hujan, bisa menghentikan turunnya hujan dengan melakukan ini dan itu, yaitu dengan membaca mantra-mantra, membaca jampe-jampe, ya, atau menaburkan ini, menaburkan itu, menyiramkan ini, menyiramkan itu, dan seterusnya, berarti dia sudah masuk ke dalam wilayah kekuasaan Allah, yaitu masalah masalah menurunkan hujan. Karena ini adalah merupakan kunci-kunci kegaiban, ya, di mana tidak ada seorang pun yang tahu kecuali Allah. Berarti dia sudah jatuh kepada kemusyrikan. Ya. Apalagi dalam sebuah hadis juga Rasulullah pernah mengatakan, inna ruqa wa tamaima wa tiwala sirkun. Sesungguhnya mantra-mantra atau jambe-jambe, kemudian menggunakan jimat-jimat, menggunakan ilmu guna-guna atau pelet, itu adalah merupakan perbuatan syirik. Jadi kita membaca mantra-mantra untuk menurunkan atau menolak hujan, ya, dengan bahasa-bahasa yang tidak dimengerti, apalagi dengan bahasa-bahasa yang meminta bantuan perlindungan dari selain Allah, itu jelas adalah merupakan bentuk kemusyrikan yang wajib bagi seorang muslim untuk menjauhi, karena kita tahu bahaya atau mudaratnya kemusyrikan baik di dunia atau kelak nanti di hari kiamat. Ya, jadi jauhi, ya, kita percaya dengan dukun, ya, atau dengan istilah pawang hujan. Ya, karena ini bisa menjatuhkan kita ke dalam kemusyrikan, dan ini bisa menjatuhkan kita ke dalam perkara-perkara yang membahayakan nanti di hari kiamat. Karena juga Rasulullah SAW sudah mengingatkan kepada kita akan bahayanya kita mendatangi dan percaya dengan dukun. Sebagaimana pernah disabdakan di dalam sebuah hadis riwayat Ibnu Majah, Abu Dawud, ya, dan yang lain-lainnya, ya, dari Abu Hurairah berkata, telah bersabda Rasulullah SAW, man ataha idon awi mra'atan fi duburiha aw kahinan fasaddaqahu bima yaqul faqad kafara bima unzila ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi barang siapa yang mendatangi, ya, wanita yang haid, maksudnya menggaulinya, atau juga mendatangi wanita lewat tuburnya, atau sodomi, ya, menggauli wanita itu, istrinya atau siapa saja itu, ya, atau kemudian mendatangi seorang dukun, kemudian fasaddaqahu bima yaqul, lalu ia benarkan apa saja yang dikatakan dukun, berarti faqad kafara bima unzila ala Muhammad, sungguh dia telah kufur kepada apa yang telah diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW. Dia sudah kufur kepada Al-Quran, kufur kepada hadis, atau apapun dibawa oleh Rasulullah.
Jadi siapapun orang yang datang ke dukun, lalu dukun ia mengatakan ini, mengatakan itu, bahkan disuruh mempersiapkan ini dan itu misalnya, ya sebagai syaratnya, ya sehingga menyiapkan garam, menyiapkan ya katakanlah minyak ini, minyak itu, dan apa yang sejenisnya lah, pokoknya bunga-bunga segala macam sebagai sarana nanti untuk dia melakukan kegiatan perdukunan itu, dan dia benarkan itu dengan menyiapkan semuanya, atau dia membenarkan apa saja yang dikatakan si dukun itu, berarti dia sudah kufur kepada apa saja yang dibawa oleh Rasulullah SAW. Begitupun dalam hadis yang lain yang diriwayatkan dari Abu Hurairah dan juga Al Hasan dalam riwayat Imam Ahmad dan Al Hakim, ya beliau mengatakan, man atakahinan au arrafan fasaddaqahu bima yaqul faqad kafara bima unzila ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi barang siapa yang datang ke dukun atau datang ke arraf, orang pintar, ya, lalu fasaddaqahu bima yaqul, lalu dia membenarkan apa yang dikatakan oleh si dukun atau orang pintar itu atau tukang ramal itu, berarti dia telah kufur kepada apa yang diturunkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya. Itu hukumnya kufur. Ya. Begitu juga dalam hadis yang lain yang diriwayatkan dari Sofiyah, ya, dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dan Imam Ahmad, ya Rasulullah pernah mengatakan, man ata arrafan fasa'aluhu an syai'in lam tuqbal lahu salatu arba'ina lailah. Jadi barang siapa yang datang ke orang pintar, ya mendatangi orang pintar, yaitu tukang ramal atau dukun atau yang sejenisnya, ya lalu dia bertanya sesuatu kepada si orang pintar atau dukun tersebut, maka lam tuqbal lahu, tidak akan diterima ya bagi dia sholatnya arba'ina lailah, sebanyak 40 malam, 40 hari. Bayangkan selama sebulan lebih sholatnya tidak. Kalau itu sholatnya diterima, gimana kalau awalnya memang nggak diterima? Itulah bahaya datang ke dukun. Ya, maka wajib bagi kita sebagai seorang muslim untuk menjauh dari, bahkan kita bertanya saja nggak boleh, apalagi membenarkannya, apalagi kita memujinya, memujanya. Ya, bahkan seakan-akan dukun ini adalah dewa penyelamat, seakan-akan dukun ini adalah orang super. Ya, bahkan Rasul juga mengancam siapapun orang yang datang ke dukun atau menjadi dukun sebagai orang yang bukan termasuk dari umatnya. Dia juga pernah mengatakan dari Imran bin Husain dalam hadis riwayat Imam At-Tabrani, beliau mengatakan, laisa minna man tatayyara au tutuyuralah. Jadi bukan termasuk golongan kami orang yang tatayyara au tutuyara bihi, ya orang yang menganggap kesialan itu dari burung atau yang sejenisnya. Jadi dia mengatakan, ya saya sial karena sesuatu, misalnya karena ada suara burung atau karena apalah pokoknya. Jadi orang yang menganggap kesialan itu ya terhadap sesuatu, ya berarti dia bukan termasuk daripada umat Nabi. Atau Nabi juga mengatakan, laisa minna man takahana au tukuhina bi, bukan juga termasuk golongan kami orang yang takahana, orang yang menjadi dukun atau orang yang berdukun. Jadi orang yang membuka praktek perdukunan, ya apakah dukun untuk mendatangkan manfaat atau menolak mudarat, untuk mengobati orang yang kena santet misalnya atau yang sejenisnya, atau juga membuka praktek yaitu dukun penolak hujan misalnya, ya sebagai pawang hujan misalnya, maka kata Rasulullah dia bukan termasuk golongan kami. Atau tukuhina, atau orang yang datang ke dukun minta didukunkan, apakah untuk keluarganya atau dirinya karena dia merasa ya kena gangguan misalnya, atau juga untuk menolak hujan, au tasahira, ya au tusirabi, atau orang yang bersihir atau minta disihir. Jadi dalam hadis ini jelas bahwa bukan termasuk golongan kami orang yang menjadi dukun atau orang yang datang ke dukun. Alhamdulillah. Maka sebagai seorang muslim yang baik, jauhlah
ya hal-hal yang dapat membahayakan akidah kita, yang dapat membahayakan agama yang kita miliki. Karena boleh jadi dengan kita percaya, dengan kita memuliakan, dengan kita memuja dan memuji, ya bahkan kita ini mempergunakan jasa-jasa dukun-dukun itu, ya termasuk juga dukun atau hujan atau pawang hujan, boleh jadi keislaman kita sudah rusak. Boleh jadi juga amal-amal soleh yang pernah kita lakukan itu akan hapus. Boleh jadi juga bahwa perbuatan, keyakinan atau ini kita, yaitu dapat menyebabkan kita aliyadzubillah dimasukkan ke dalam neraka dan kekal di dalamnya. Maka jauhilah dukun-dukun, ya jauhilah pawang hujan atau keyakinan kepada pawang hujan ini, karena jelas dapat membahayakan keyakinan kita dan juga agama yang kita anut. Ya biarkanlah sebagian orang masih percaya dengan begitu, ya apalagi mereka jelas-jelas ya orang-orang yang memang jauh dari ajaran Islam, karena mereka masih menganut yaitu pemahaman yang jauh dari Al-Quran maupun hadis-hadis Nabi. Mereka adalah orang-orang yang mengikuti hawa nafsu, mereka adalah orang-orang yang memang memuji tradisi-tradisi yang bertentangan dengan ajaran Islam. Mereka adalah orang-orang yang mengantipati dengan ajaran akidah tauhid ini. Ya itulah yang bisa kita ya katakan terhadap orang-orang tersebut. Ya mudah-mudahan Allah memberikan hidayah ya kepada kita dan mereka, ya agar mereka kembali kepada Islam yang sahih. Mudah-mudahan mereka kembali kepada Islam yang berdasarkan kepada akidah tauhid yang bersih dari kemusyrikan, bersih dari perkara-perkara bid'ah, bersih dari tradisi-tradisi yang menyelisih ajaran Islam. Ya mudah-mudahan kita bisa istiqomah di dalam agama kita sampai akhir hayat kita. Ya mudah-mudahan dapat memberikan faedah untuk kita seluruhnya, ya baik ya untuk keluarga saya dan juga untuk seluruh daripada kaum muslimin. Ya mudah-mudahan berbeda. Dan demikian bisa disampaikan agar kita senantiasa berhati-hati di zaman yang katanya teknologi canggih, tapi masih percaya dengan dunia perdukunan, masih percaya dengan pawang hujan, masih percaya dengan hal-hal yang berbau klinik tersebut. Mudah-mudahan. Dan diakhiri dengan walhamdulillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. الدين النصيحة قلنا لمن يا رسول الله قال لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعمتهم